Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko Ngarso Dalem, Bu Gubernur, Bapak Direktur BPIP, Pak Pangdam, Pak Kapolda, para alim ulama yang sangat saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Waktu saya hanya 10 menit, ya, jadi saya harus berlari menyampaikan ini. Cepat-cepat saya ceritakan, pada tahun 1964 ada tamu ke Indonesia. Tamu itu orang yang hadir di acara konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, di Jalan Naripan itu. Nah, salah seorang di antara utusan negara-negara, yaitu Rektor Al-Azhar, utusan dari Mesir. Kita tahu yang namanya Mesir itu 70% wilayahnya terdiri dari padang pasir yang gersang. Kalau ada tumbuhan itu hanya di oase-oase, dan tumbuhannya sebagian adalah duri-duri yang pantas dimakan oleh unta dan anjing. Nah, utusan dari Mesir, Rektor Al-Azhar itu, Profesor Mahmud Saltut namanya, begitu datang ke Indonesia beliau takjub, terpesona melihat keindahan Indonesia. Beliau melihat gunung biru berselendang awan, melihat hamparan padi menguning laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang. Tolong jangan ganggu saya, nanti itu keplok itu 1 menit. Jadi di pantai-pantai ada daun-daun nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan. Siapa para pahlawan itu? Nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Saltut yang bukan penyair, dia mengucapkan kalimat yang lebih indah atau tak pernah diucapkan oleh Rendra maupun Khairil Anwar. Dia berucap kepada Presiden Soekarno dalam bahasa Arab, Indonesia qit'atum minal jannah nukilat ilal ardh. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Itu sekitar 45 tahun yang lalu. Dan tahun 2023 ini saya terima di YouTube, Indonesia termasuk negara terindah di dunia. Kemarin 2022 Indonesia 6 negara terindah di dunia. Tapi lebih dulu Profesor Mahmud Saltut yang mengatakan Indonesia tanah sorga. Sehingga ada penyanyi tahun-tahun 70-an itu yang menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang saya ingin memberikan catatan, tanah air yang subur, makmur dan indah. Kalau ingin tetap dipertahankan menjadi negara yang subur, makmur dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan indah dan budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang indah itu namanya Pancasila. Kalau diurus ya, di luar hati yang indah dan budi pekerti yang indah, bisa dirusak ini. Dan telah dibuktikan ketika Pancasila itu hanya menjadi ucapan. Orang yang pernah baca Pancasila 17 Agustus di istana itu ternyata dihukum, sekarang belum keluar. Karena apa? Pancasila dia hanya dalam ucapan, belum keindahan di dalam hati. Jadi saya ingin mengkampanyekan sekarang, kampanye Pancasila yang indah di dalam hati. Kalau pinjam budaya Jawa, Sunan Derajat di Lamongan itu pernah mengatakan, dadiyo siro wong sing iso rumangsa, ojo dadi wong sing rumangsa iso. Jadilah kamu orang yang bisa merasa saya anak Indonesia, yang harus mengabdi kepada Indonesia, mengharumkan Indonesia. Dan tentu saja seperti yang disampaikan Ngarso Dalem Sri Sultan tadi, Pancasila yang implementatif kira-kira. Bukan hanya Pancasila yang dilakukan, dipuisikan, dinyanyikan, ditarikan, tapi Pancasila yang benar-benar konkret dalam perbuatan sehari-hari. Ketika Pancasila itu hanya wawasan,
hanya kata-kata, hanya tesis, hanya disertasi, tetapi implementasinya tidak ada, dia akan gagal menjadi pemersatu bangsa. Jadi yang ingin saya kampanyekan, Pancasila yang konkret. Pancasila yang konkret yang mana? Yang dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Pancasila sampai ada 40.000 rakyat Sulawesi yang mati diberondong oleh Westerling. Itu karena cintanya kepada tanah air, karena iso rumongso merasa bisa. Jadi yang tidak kalah pentingnya dalam menyerap Pancasila itu sebagai pandangan hidup, sebagai weltanschauung, ya, kata Bung Karno, sebagai weltanschauung adalah Pancasila yang mewarnai hati. Jadi kalau tadi ada iso rumongso dari Bugis, saya menemukan di Bugis itu kata-kata akinina wapatujuko memadekeng kalawingati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Kemuliaan akan mencelup hatimu. Hati yang dicelup oleh kemuliaan Pancasila, seujung rambut pun tidak punya benci kepada siapapun. Seujung rambut pun tidak keluar kata-kata kotor yang memprovokasi agar bangsa ini bercerai-berai. Sekarang ketika saya ngeri membaca HP itu, karena orang-orang pandai sekarang juga banyak pandai mengadu domba, mulutnya tidak terjaga. Itulah pentingnya budaya Jawa, ajining diri dumunung ono ladi. Kemuliaan seseorang tergantung bagaimana dia menggunakan lidahnya dalam sakit tembung Jawi ngarso dalem. Jadi bagaimana menggunakan lidah itu menjadi penting, ya. Sehingga salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi sekarang ini menjaga lidah menjadi penting, tapi lidah yang mengkampanyekan kerukunan, kebersihan, kemudian kesantunan, itu menjadi penting daripada kata-kata yang hanya memprovokasi kita itu untuk mau diadu domba. Kita berbeda-beda memang, tapi kita dipersatukan oleh Tuhan menciptakan lautan. Indonesia ini kan terdiri dari berapa ribu pulau, tapi kenapa bersatu? Contohnya karena dipersatukan oleh lautan. Marilah hati kita menjadi laut, menjadi lautan, sehingga kita yang Bugis, yang Jawa, yang Madura itu tetap bedo-bedo, tetap siji, beda-beda, bineka tunggal ika. Kalau terjemahannya model Pak Pangdam, beneneka keng tongkel bineka. Jadi justru kita bisa menjadi bersatu kalau dalam hati kita sudah tidak ada kebencian. Dan kebencian akan kita buang dengan iman kepada Allah, dengan iman kepada Tuhan, apapun namanya. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh seorang penyair Kristen dari Libanon, namanya Elia Abu Madi. Dia mengatakan dalam puisinya, allazi nafsuhu bi ghairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa dalam dirinya, dalam hatinya, ya, tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud ciptaan Tuhan, wujud tanah airnya sebagai sesuatu yang indah. Jadi kalau hati kita bersih dan indah, tidak ada yang lebih indah dari Indonesia. Tidak ada perempuan yang lebih cantik dari ibu saya dan kemudian istri saya, gitu. Kira-kira begitu. Kita mencintai tanah air Indonesia karena punya hati yang bersih. Mereka yang memprovokasi agar kita bertengkar itu, kan mereka tidak punya hati yang bersih. Jadi sebenarnya urusan batin, urusan kolbu, urusan hati itu menjadi penting, ya. Karena itu pendidikan hati, pendidikan kalbu, pendidikan kesucian hati menjadi penting. Karena dengan bersih, hati yang bersih itu kita tidak akan dipacu, tidak bisa diprovokasi oleh siapapun untuk saling benci sesama kita. Jadi dengan demikian ketuhanan yang Maha Esa itu erat sekali dengan kebersihan hati. Jadi hati yang tercelup oleh si bawahnya Allah. Jadi kalau hati tercelup oleh zikir, insya Allah sudah habis waktu saya. Jadi hati kita selalu digetarkan oleh zikir. Yang bergetar dalam zikir itu tidak lain adalah cinta.
cinta, cinta, cinta. Cinta kepada siapapun, bahkan dengan sebutir kerikil yang ada di jalanan di Indonesia ini adalah milik kita, milik Indonesia. Dan karena itu aku mencintainya. Bahkan kita mungkin bisa bersumpah, Indonesia, aku mencintaimu. Kalau kembali kepada filosofinya Sunan Derajat, dadiya sira wong sing isa rumangsa, kenapa kita cinta kepada Indonesia? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Sekali lagi, kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka menjadi tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebahagian dari iman. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah, jangan mengisinya dengan permusuhan, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa, jangan mengisinya dengan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kerukunan, persaudaraan, kemudian kemajuan. Dan jangan lupa, kita hidup di zaman modern, kreativitas. Jadi dengan demikian saya kadang-kadang malu ya dengan para petani di kampung saya yang tiap panen itu mengirimkan beras ke kota. Dan saya kalau lewat di kuburan mereka, saya mendoakan mereka walaupun dari atas mobil, dari atas sepeda motor. Dan dengan demikian mereka yang memakmurkan Indonesia adalah pahlawan. Karena itu lewat di kuburan para petani saya berdoa, berarti saya ziarah Taman Pahlawan. Jadi ketika kita lewat di perkampungan nelayan, di situ ada kuburan para nelayan, saya berdoa dan baca Fatihah di situ. Saya berarti mendoakan para pahlawan. Jadi para pahlawan ke depan dalam nilai-nilai luhur Pancasila, semua yang berbuat baik untuk Indonesia, dia adalah pahlawan kita. Sudah 10 menit saya kira. Sampai di sini nanti ya. Akhirnya saya ucapkan ini forum resmi, tidak boleh ketawa. Pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi